Mata kuliah Hukum Acara, Praktik Peradilan Tata Negara, mahasiswa diberikan pengetahuan bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Hukum acara dan praktik peradilan tata negara mempelajari bagaimana bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata negara. Hukum acara MK meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan hukum acara menentukan kelancaran proses penanganan suatu perkara atau pelaksanaan wewenang. Marwar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 7 asas dalam peradilan MK, yaitu 1. Ius Suriano Fit, 2. Persidangan terbuka untuk umum, 3. Independen dan imparsial, 4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, 5. Hak untuk didengar secara seimbang, 6. Hak hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan, 7. Praduga keabsahan. Dalam menyelenggarakan peradilan MK menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan UU MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dalam praktik yakni putusan MK. Ketentuan dalam pasal 24C ayat 6 UUD 1945 mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK. 2. Ketentuan hukum acara umum. 1. Pengajuan permohonan. Permohonan diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Ditulis dalam bahasa Indonesia. B. Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. C. Dalam 12 rangkap. D. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya. E. Sistematika uraian. 1. Nama dan alamat pemohon atau kuasanya. 2. Dasar-dasar permohonan. 3. Hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. F. Dilampiri alat-alat bukti pendukung. Kedua, alat bukti. Dalam pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti tersebut disesuaikan dengan sifat hukum acara MK, sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara PT-UN. Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke MK adalah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Keterangan para pihak, E. Petunjuk, dan F. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. 3. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah suatu pemeriksaan dilakukan oleh hakim dan dihadiri pemohon untuk mempersiapkan permohonan tersebut secara lengkap sebelum diadakan persidangan, baik untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR maupun pihak terkait dengan cara yang efektif, efisien, dan lancar. Sifat pemeriksaan pendahuluan adalah informatif, dalam arti pemeriksaan pendahuluan dimaksud untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi sehingga masalah yang diajukan dapat dipahami secara baik dan benar oleh hakim maupun oleh pemohon sendiri. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, kebanyakan melihat dasar legal standing pemohon dan uraian posita maupun petitum permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata materi permohonan tidak lengkap dan atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK untuk memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaikinya. Untuk itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 14 hari. 4. Pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan, Hakim Konstitusi memeriksa permohonan yang meliputi kewenangan MK terkait dengan permohonan, kedudukan hukum, pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Para pihak yang berperkara, saksi serta ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan, demikian pula lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Untuk kepentingan pemeriksaan tersebut, MK wajib memanggil para pihak, saksi dan ahli, serta lembaga negara dimaksud. Hakim dapat pula meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara dimaksud, dan apabila telah diminta keterangan tertulis tersebut, lembaga negara wajib memenuhinya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan tersebut diterima. 5. Putusan. Menurut Marwar Siahaan, putusan adalah pernyataan sikap atau perbuatan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya. Di MK, putusan bukan keputusan, merupakan produk khas pengadilan dalam penyelenggara peradilan sebagai penyelesaian suatu sengketa. Materi pokoknya adalah penentuan hukum atau penentuan konstitusionalitas mengenai suatu kasus dalam permohonan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan juga menjadi titel eksekutorial dari suatu putusan. Secara umum, putusan MK bersifat deklaratorik dan konstitutif. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.
3. Ketentuan hukum acara khusus. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan MK diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 UU MK berupa pengujian formil dan pengujian material. Beberapa pakar hukum mendefinisikan pengujian formil. Prof. Jimli Asidik mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU dan pemberlakuan UU, sedangkan Sri Sumantri dan Harun Al-Rashid Pasal 51 ayat 3 huruf A UU MK mengatur mengenai pengajuan formil yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan pengujian material menentukan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja. Akan tetapi UUD 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. 2. Sengketa kewenangan lembaga negara. Suatu lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dapat bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka yang berhak memutus sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Meskipun demikian, tidak semua lembaga negara dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga negara yang namanya disebutkan di dalam UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 3. Pembubaran partai politik. Pemerintah pusat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pasal 68 ayat 1 UU MK menetapkan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan pertentangan partai politik dengan konstitusi, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas dan tujuan program dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 4. Perselisihan hasil pemilihan umum. Materi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap A. Terpilihnya calon anggota DPD, B. Penentuan pasang calon masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. C. Perolehan kursi partai politik serta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Perselisihan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional dan wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat A. 14 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden, B. 30 hari sejak permohonan dicatat dalam BPRK dalam hal pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5. Pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan tersebut, apabila DPR berpendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau berpendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Usul tersebut dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut dan tentunya setelah MK menyatukan putusan. 4. Pengujian undang-undang. 1. Ragam pengujian undang-undang. Model pengujian undang-undang berdasarkan waktu pelaksanaan yaitu 1. Saat setelah menjadi undang-undang sebagai judicial review. 2. Model pengujian sebelum diberlakukan sebagai undang-undang tetapi telah mendapatkan persetujuan bersama disebut sebagai judicial review.
2. Pengujian undang-undang berdasarkan lembaga yang melakukan pengujian. 1. Jika dilakukan oleh lembaga yang membuatnya atau legislator, maka disebut sebagai legislative review. 2. Apabila dilaksanakan oleh pemerintah, pengujiannya disebut executive review. 3. Judicial review atau review dilaksanakan oleh peradilan. 3. Keberlakuan putusan. Putusan pengujian undang-undang di MK berlaku dan mengikat seketika pada saat dibacakan bukan saja pemohon yang terikat tetapi juga pihak manapun termasuk negara, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di MA tidak serta-merta mengakibatkan ketidakberlakuan norma tersebut, tetapi dicabut terlebih dahulu oleh lembaga yang membuatnya. Hal demikian sebagai akibat model pengujian di MA masih didominasi pemikiran hukum administrasi negara pada saat pembuatan hukum acara di lembaga tersebut. 4. Pihak dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat 1 UU MK menegaskan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya diragukan oleh berlakunya undang-undang, yaitu 1. Perorangan warga negara Indonesia, 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, 3. Badan hukum atau privat, 4. Lembaga negara. Para pihak tersebut mempunyai kewajiban membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya atau akan diberikannya undang-undang. Kualifikasinya adalah 1. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 2. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap diragukan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. 3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dilabutkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Putusan mahkamah. Pasal 56 UU MK menyebutkan dua jenis putusan MK, ditolak atau diterima. Pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan apabila permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 5. Kesimpulan simulasi sidang. 1. Mengapa permohonan kelompok saya penting? Bahwa para pemohon punya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yang mana hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 1 ayat 2, pasal 17 ayat 1, pasal 58 ayat 1, UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu hak untuk bebas dalam mengeluarkan pendapat dan hak untuk menyampaikan informasi. 2. Permohonan kelompok kami ditolak. 1. Karena tidak memiliki legal standing. Para pemohon tidak memiliki karya yang harus dilindungi oleh HKI. Hal ini menyebabkan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menjadi penyebab permohonan ditolak karena kewajiban membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya atau akan diberlakukannya undang-undang. 2. Karena UU yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.